Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezeus Andika dengan NIM 1292409 dari kelas 20 mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artifisial tim 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan data yang digunakan oleh tim 6 dalam tugas besar analisis data mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artifisial ini. Data yang kami gunakan adalah data yang berasal dari website United States Geological Survey atau USGS, yang di dalamnya terdapat data gempa di negara Jepang dengan magnitudo di atas 2,5 dan rentang waktu 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, kami juga melakukan data cleansing dengan tujuan agar data nanti lebih bersih dan lebih siap digunakan untuk visualisasi dan statistik sederhana. Setelah dibersihkan, lalu kami gunakan data-data ini untuk melakukan analisis sederhana yang nantinya akan digunakan pada laporan. Next, kita lanjut ke definisi dari tiap kolom atau variabel yang ada dalam tiap dataset. Variabel yang umum ya, mungkin ada time, latitude, longitude, depth atau kedalaman, magnitudo, sama place atau lokasi deskriptif. Udah tau lah ya. Terus ada juga variabel yang mungkin asing di telinga awam. Pertama tuh misalnya ada mark type. Itu tuh kode metode pengukuran magnitudo. Secara umum sih ada MB sama MW. Nanti MW dibagi-bagi lagi. MB itu magnitudo gelombang badan. MW itu magnitudo momen yang emang lebih sering dipakai buat ngukur gempa besar. Terus ada juga NST sama Mach NST. NST itu number of station yang mencatat gempa. Mach NST itu stasiun yang emang secara spesifik datanya itu digunakan dalam perhitungan magnitudo. Ada juga root mean square. Dalam seismologi itu merujuk ke selisih waktu kedatangan gelombang yang teramati dengan yang diprediksi. Semakin kecil root mean square, artinya penentuan lokasi itu semakin konsisten. Ada juga depth mean, itu sudut minimum dari pusat gempa ke stasiun seismik terdekat. Sama terakhir tuh ada horizontal error, depth error, sama Mach error. Itu tuh estimasi kesalahan setiap pengukurannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas hasil analisis statistik deskriptif dari data gempa bumi di Jepang dan sekitarnya pada tahun 2023. Jadi data yang kami analisis ini mencakup beberapa parameter penting seperti kedalaman gempa, magnitudo gempa, dan juga beberapa variabel pendukung lainnya. Yang pertama, di sini saya akan membahas nilai rata-rata atau MEAN. Jadi rata-rata kedalaman gempa di Jepang ini tuh sekitar 67 km dengan magnitudo rata-rata 4,48, dan ini menunjukkan kondisi umum gempa yang terjadi di wilayah Jepang dan sekitarnya. Selanjutnya, median atau nilai tengah dari data kedalaman gempa ini sebesar 40,9 km, artinya setengah dari gempa ini terjadi di kedalaman di bawah nilai tersebut dengan magnitudo median sebesar 4,4. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas tentang modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi gempanya itu tuh paling sering muncul di wilayah Kepulauan Izu Jepang di kedalaman 10 km dengan magnitudo sebesar 4,4. Selanjutnya di sini saya akan membahas nilai ekstrim atau nilai maksimum dan juga minimum. Nah, kedalaman terdalamnya itu mencapai 492 km dengan magnitudonya itu maksimal 6,2. Sementara kedalaman terdangkal yaitu 2,97 km dengan magnitudo minimum 3,8. Lalu di sini kita juga untuk memahami distribusi datanya, kami juga menggunakan kuartil dan juga persentil untuk membagi data menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil. Terakhir ada variance dan standar deviasi juga yang digunakan untuk melihat sebaran data. Untuk visualisasi pie chart, kami membuat dua tipe pie chart. Pie chart yang pertama itu pie chart tipe McType, dan pie chart yang kedua itu memvisualisasikan frekuensi terjadinya gempa tiap bulannya dalam satu tahun 2023. Nah, dalam pie chart McType, ChatGPT dan DeepSeek unggul karena menyajikan persentase tiap kategori McType. Tetapi persentase yang dihasilkan sulit dibaca karena numpuk gitu tulisannya. Sedangkan di pie chart frekuensi terjadinya gempa, visualisasi yang ditampilkan oleh Excel memberikan gambar yang akurat mengenai proporsi kejadian gempa setiap bulannya, sedangkan ChatGPT dan DeepSeek gagal memberikan informasi yang tepat. Untuk histogram, kami juga membuat dua tipe histogram, di mana histogram pertama menunjukkan frekuensi kedalaman gempa dan histogram kedua menunjukkan distribusi magnitudo gempa. Di histogram frekuensi kedalaman gempa, gambar hasil ChatGPT dan DeepSeek menghasilkan visual grafik histogram yang kurang lebih sama.
yaitu nilai variabel pada magnitudo dan frekuensi menggunakan rentang yang sama. Berbeda dengan grafik histogram hasil codingan Python secara manual yang menggunakan nilai rentang yang terlihat berbeda, sehingga visualnya juga terlihat berbeda. Nah, di histogram magnitudo gempa itu hal yang hal yang serupa terjadi juga, di mana hasil ChatGPT dan DeepSeek lagi-lagi sama, berbeda dengan hasil visual dari codingan Python secara manual. Lalu, grafik histogram yang dihasilkan oleh ChatGPT dan DeepSeek terdapat jarak antar barnya untuk memperjelas batas masing-masing magnitudo, sedangkan yang manual tidak terdapat jarak. Seperti yang disajikan pada slide ini, gambar hasil ChatGPT dan DeepSeek menghasilkan nilai variabel pada magnitudo dan frekuensi menggunakan rentang yang sama, berbeda dengan grafik histogram yang dihasilkan secara manual yang menggunakan nilai rentang yang berbeda. Lalu, grafik histogram yang dihasilkan oleh GPT AI dan DeepSeek AI terdapat jarak antar barnya untuk memperjelas batas masing-masing bin. Keduanya menyajikan hasil yang sangat baik. Terdapat kelengkapan judul, legenda, perbedaan warna, dan penamaan pada sumbu X yang menunjukkan waktu dan sumbu Y yang menunjukkan jumlah kejadian gempa berdasarkan kategori bulan. Pada slide ini menunjukkan bahwa pendekatan pada Python dan ChatGPT menggambarkan fluktuasi magnitudo secara detail dan padat dari waktu ke waktu. Gempa terjadi hampir setiap hari dengan sebagian besar gempa berkekuatan antara 4-5 magnitudo. Terdapat beberapa titik ekstrim dengan magnitudo di atas 6 skala Richter. Pada pendekatan DeepSeek, data dirata-ratakan per bulan, sehingga fluktuasi mingguan tidak terlihat atau data DeepSeek memiliki kesalahan waktu. Pada pendekatan model DeepSeek, data ditampilkan rata-rata bulanan sepanjang setahun dengan garis yang lebih halus dan pola tren lebih jelas. Pada pendekatan model Perplexity AI, cocok untuk menganalisis awal, namun tidak representatif untuk keseluruhan data setahun karena hanya menampilkan waktu singkat. Pada pendekatan model Python, hasil yang terlalu padat membuat sulit ditafsirkan secara kasat mata karena noise yang tinggi. Nah, secara logis berdasarkan definisi dalam ilmu seismologi, maka NST akan selalu lebih kecil sama dengan dari NST. Jika tidak, maka terdapat kesalahan pengumpulan data, kesalahan proses processing data, atau data MAC NST dari negara lain. Sekarang kita masuk ke visualisasi box plot. Visualisasi ini menunjukkan sebagian besar gempa berkisar antara 4,0 hingga 4,6 magnitudo dengan median sekitar 4,4 magnitudo. Namun terdapat outlier di atas 6,0 magnitudo. Sebagai perbandingan, box plot dari Python, ChatGPT, dan DeepSeek memiliki kesamaan dalam rentang magnitudo dan sebaran outlier, tetapi berbeda dalam detail visual. Python dan DeepSeek menampilkan outlier berbentuk lingkaran, sementara ChatGPT menggunakan simbol berlian. Meski demikian, ketiganya konsisten dalam menyajikan pola distribusi yang right skewed. Visualisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar titik gempa terkonsentrasi di perairan timur Jepang. Wilayah ini aktif secara tektonik, sehingga gempa sering terjadi dengan magnitudo dominan, yaitu 4,5. Selanjutnya, sebagai perbandingan, peta manual dari Google Colab menampilkan topografi 3D dengan titik gempa berwarna pekat untuk menunjukkan kepadatan, sehingga mudah dibaca. ChatGPT menghasilkan peta sederhana tanpa detail magnitudo atau topografi. Sementara itu, DeepSeek menyertakan garis astronomis dan gradasi warna untuk magnitudo. Tetapi titik gempa di daratan tertutup peta, di mana hal itu dapat mengurangi akurasi visual. Oke, sekarang ke visualisasi terakhir, yaitu scatter plot. Visualisasi ini menunjukkan bahwa hubungan negatif lemah antara magnitudo gempa dan kedalamannya di Jepang dengan koefisien korelasi sama dengan minus 0,22, yang artinya gempa berkekuatan besar cenderung terjadi di kedalaman lebih dangkal, meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat. Persamaan regresi Y sama dengan 53,48X plus 306,80 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu skala magnitudo, kedalaman gempa berkurang sekitar 53 km. Namun, koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 4,78% menunjukkan bahwa hanya 4,78% variasi magnitudo dipengaruhi oleh kedalaman.
Sebagian besar, yaitu 95,22%, ditentukan faktor lain seperti kondisi tektonik, jenis lempeng, dan struktur geologi.